Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau menyampaikan beberapa pengalaman saya terkait COVID-19. Kita awalnya memang bisa dirasa saya memang nggak percaya dengan adanya virus COVID-19 ini. Tetapi pada tanggal 28 Desember 2020 saya mengalami yang namanya kepala pusing, batuk, badan panas, kemudian mungkin nafas sedikit tersengal. Itu saya alami tanggal 28. Kemudian tanggal 29, 30 saya sudah fit. Saya rasa badan saya sudah enakan karena saya baru dari dokter dan hanya diberi obat, mungkin obat penurun panas, batuk. Kemudian saya tanggal 29 itu aktivitas seperti biasa. Setelah itu saya merasa di tanggal 31 drop lagi. Tanggal 31 itu badan saya merasa panas, kemudian kepala saya makin berat. Tapi anehnya saya nggak flu, nggak ada ingus keluar, enggak. Cuma memang terasa berat di kepala. Setelah itu saya konsultasi lagi ke dokter. Dokter menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Lah di tanggal 4 itu yang saya ke dokter itu saya langsung dianjurkan untuk isolasi mandiri. Dan di situ pun saya dapat surat istirahat 4 hari serta dikasih obat. Kemudian saya melakukan tes swab tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari itu saya swab di salah satu rumah sakit swasta di Sidoarjo. Tanggal 6 swab, kemudian tanggal 8 hasilnya keluar. Saya lakukan swab PCR itu hasilnya positif. Nah, di situ saya panik karena gejala yang saya alami sih saya rasa memang tidak berat. Tapi kalau mendengar isu yang namanya COVID, badan kita langsung drop. Nah, ini saya panik. Akhirnya saya telepon customer service-nya rumah sakit swasta tersebut. Apa yang saya alami, saya konsultasikan dan mereka memberi masukan agar konsultasi harian ke poli PIK. Nah, polipatologi mungkin ya. Nah, itu saya pikir-pikir dulu karena saya takut kalau dulu kan kena COVID pasti dijemput ambulan. Nah, saya pikir-pikir dulu, kemudian saya konsultasi juga ke dokter yang lain. Saya disarankan untuk swab ulang di rumah sakit yang berbeda di Surabaya. Di tanggal 12 karena saya rasa badan saya sudah merasa fit, di tanggal 12 saya swab PCR lagi di rumah sakit swasta di Surabaya. Hasilnya tanggal 13 sudah keluar karena memang di situ ada one day service ya. Saya ingat waktu itu jam 16 kalau nggak salah, jam 16 sore tanggal 13 Januari 2021. Hasilnya mengatakan di situ strong positif. Ya, artinya virus yang terkandung di badan saya cukup banyak. Saya tambah panik lagi. Akhirnya saya konsultasikan ke dokter melalui online, melalui WA. Saya disarankan untuk isolasi mandiri
selama 14 hari. Kemudian saya dikasih beberapa obat dan vitamin yang disarankan untuk segera dikonsumsi. Waktu itu saya konsumsi untuk obat flu ya, itu mungkin dosisnya lumayan tinggi. Itu 2x1, kemudian ada beberapa vitamin ya, mungkin seperti ini. Kemudian obat flu-nya adalah seperti ini. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi, saya konsultasi dulu gejala apa yang saya alami. Kemudian dokter menyarankan untuk tes darah lengkap dan juga ronsen torak ya, ronsen torak itu saya lakukan di Prodia. Waktu itu saya lakukan di Prodia, seperti ini di Prodia. Waktu itu tes darah lengkap sama torak itu habis 753.000. Hasilnya saya kesana jam 9 pagi, saya ambil jam 3. Sebenarnya di jadwal jam 3 tapi molor sampai jam 17 ya. Saya ambil jam 18 malam. Hasilnya saya konsultasikan lagi ke dokter, ternyata yang saya alami itu enggak sampai ke paru-paru, hanya saja memang imun saya, hasilnya adalah imun saya memang lagi ngedrop, lagi kurang, terutama di LED-nya, laju endap darahnya itu masih terlalu encer. Akhirnya saya disarankan satu, olahraga setiap pagi dan berjemur. Kemudian yang kedua adalah minum vitamin C dan vitamin D. Kemudian obat batuk kalau mengalami masih batuk, obat batuk ya seperti ini, Halmesin. Ini juga sesuai anjuran dokter ya, karena memang melihat kondisi kita masing-masing. Kemudian saya tetap melakukan ini sesuai resep yang kemarin, Fluvir sama vitamin atau multivitamin B-Komset. Kemudian tambah lagi dengan ID 5000. Nah, ini juga sesuai anjuran karena dokter sudah tahu kondisi tubuh saya seperti apa. Kemudian jangan lupa setiap hari ini saya pakai termometer, ini ngecek tuh suhu tubuh kita. Setiap hari kita cek. Kemudian saya lakukan itu selama 14 hari. Alat makan, alat minum, kemudian peralatan mandi itu saya sendirikan. Kebetulan rumah saya lantai 2. Saya isolasi mandiri di lantai 2. Itu saya lakukan selama 14 hari. Saya nggak kontak, hanya by phone aja. Kalau saya butuh apa itu saya nggak keluar sama sekali. Cuma kalau pagi saya memang harus berjemur di luar rumah, sama olahraga sampai jam 10 lah itu. Kemudian saya balik lagi ya, saya aktivitas nonton TV, kemudian saya relax ya, saya nggak mikir, yang penting saya sembuh. Itu saya lakukan selama 14 hari. Nah di tanggal itu ada tambahan lagi. Selain konsumsi tersebut, saya juga konsumsi ini sari kurma, sama satu lagi saya minum sebelum sesudah dapat 14 hari, di hari ke-14 nya saya minum air degan hijau itu 3 dari 1 kali itu pagi, kemudian sore sama malam sebelum tidur. Kemudian di hari ke-14 nya saya swab, tepatnya di tanggal 26 Januari 2021. Itu saya swab di rumah sakit yang sama, di rumah sakit swasta di Surabaya. Di tanggal 26 itu ya saya merasa badan saya sudah fit ya. Dari awal memang swab awal itu memang
fit tapi nggak sefit yang tanggal 26 ini ya. Di swab tanggal 12 itu memang saya badan saya memang masih sedikit flu ya, ada flu, kemudian ya masih kurang fit lah, kalau di ini kurang fit. Kemudian saya juga sebelum swab itu saya lakukan rapid, hasilnya memang reaktif di IgG-nya ya. Sempat saya tanyakan, itu memang masa pembentukan imun, sehingga nggak perlu khawatir. Dia sedang kalau bahasa kasarnya itu dia sedang membentuk imun untuk berperang melawan virus. Intinya sebelum swab di tanggal 26 saya lakukan rutinitas seperti itu terus, nggak boleh bosen ya. Kemudian jam 8.30 saya nyampe di rumah sakit swasta di Surabaya. Saya swab di situ, kebetulan pakai yang drive-thru ya, hanya 5 menit saja udah selesai. Saya pulang, saya lakukan rutinitas seperti biasa selama isolasi mandiri. Di tanggal 27 tepatnya jam 2 siang saya dapat email hasil dari swab PCR saya yang kedua setelah saya isolasi mandiri selama 14 hari. Saya lihat agak deg-degan ya, saya kebetulan sama istri saya lihat berdua, apapun hasilnya saya terima, karena memang kondisi badan saya yang saya rasa adalah sehat. Itu yang pertama, mindset kita harus seperti itu ya. Saya lihat hasilnya ternyata yang awalnya swab pertama adalah strong positif level yang paling tinggi ya. Ada strong positif sama weak positif, kemudian negatif ya. Ini saya di level yang swab pertama dulu strong positif, kemudian 14 hari kemudian hasilnya adalah negatif ya. Ini melalui level yang meloncat tinggi ini, dari strong positif kemudian weak ke negatif ya. Yang saya lakukan yaitu tadi isolasi mandiri. Memang kita mau nggak mau harus seperti itu, kita menghindar ya, supaya droplet kita nggak menular ke keluarga kita ya. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Mudah-mudahan teman-teman jangan mengalami seperti saya ya, karena kalau COVID ini menyerang di tubuh kita, yang kondisi tubuh kita sehat saja itu berat ya. Artinya berat itu nafas kita menjadi tersengal, kemudian suhu tubuh kita juga panas, kita nggak batuk yang tanpa riak, berat. Tapi setelah minum obat itu dia jadi keluar riak, itu enteng. Kemudian sakit kepala yang saya rasa begitu berat ya, itu yang awalnya saya meremehkan memang, karena saya anggap flu biasa. Yang awalnya kita saya memang nggak percaya karena virus, tapi ternyata saya alami sendiri. Saya juga melakukan beberapa konsultasi ya. Saya berpasrah aja, yang penting pikiran kita positif, pikiran kita semangat, mindset kita semangat untuk sembuh gitu loh. Yang penting itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengalami, jangan sampai mengalami, lakukan protokol kesehatan itu benar-benar dijaga, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian usahakan jangan bergerombol, itu memang benar ya. Saya sebelumnya memang ada beberapa hal yang tidak mungkin saya ceritakan, itu memang saya sedikit ada yang melanggar protokol kesehatan. Sekian video dari saya. Mungkin buat teman-teman video ini kurang berkenan mungkin, tapi ini pengalaman sejujurnya dari saya. Semoga jadi pelajaran juga untuk teman-teman di rumah, supaya tetap melakukan protokol kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.